Presiden FIFA, Gianni Infantino putuskan bantu timnas Indonesia dengan berikan laga uji coba prestisius lawan tim negara peringkat 36 FIFA kah? Setelah Malaysia diisukan menolak laga uji coba dari PSSI dan timnas Indonesia. Kualitas Aljazair dikenal lebih hebat, timnas Indonesia bisa dapat untung besar jika laga ini benar digelar. Wah, validkah semua ini? Simak fakta selengkapnya hanya di sini. Breaking news bikin geger dunia sepak bola. PSSI resmi jatuhkan sanksi berat ke Yuran Fernandes. Bek andalan PSM Makassar ini kena larangan bermain selama 1 tahun dan denda 25 juta. Gara-gara kritik pedasnya soal kondisi sepak bola Indonesia. Serius, publik langsung heboh dan terbelah. Banyak yang protes, tapi ada juga yang setuju. PSSI tegas. Siapa sebenarnya yang salah dan benar dalam kasus panas ini? Simak ulasan lengkapnya di sini. Benar-benar aneh dan gak habis pikir. Media Cina seakan iri dengan heboh bahas Jepang yang terlihat bantu Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Dengan bawa pemain muda untuk laga akhir grup lawan timnas Indonesia. Aksi Jepang di laga krusial lawan Indonesia bikin media Cina penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi di balik dukungan Jepang? Simak fakta menggemparkan berikut ini. Kejutan besar langsung jelang duel hidup mati versus Cina di GBK. Marcelino Ferdinand tiba paling awal di Bali jadi pemain abroad pertama gabung timnas. Tanda serius ingin bawa Garuda raih hasil maksimal. Publik langsung heboh, ini baru mental petarung sejati. Ada apa sebenarnya di balik kedatangan cepat Marcelino? Simak fakta lengkapnya hanya di sini. Auto gemparkan Eropa. Pengamat top ini ngaku sangat yakin timnas Indonesia bisa libas Cina di GBK. Meski hampir dipastikan tampil tanpa 4 pilar utama yang jadi andalan Garuda selama ini. Pernyataan beraninya ini bisa bikin heboh dan langsung viral di media sosial. Apa alasan logis di balik keyakinan sang pakar? Simak ulasan lengkap dan detailnya berikut ini. Bikin bangga fans Garuda se-Indonesia. Fakta besar di balik debutnya Marcelino Ferdinand di Liga 2 Inggris. Pelatih Oxford United belak-belakan di hadapan media, seakan tepis isu besar soal pemain titipan pemilik klub. Pengakuannya langsung bikin heboh. Debut Marcelino ternyata adalah bukti kerja keras dan mental keras ala Indonesia. Simak cerita lengkap sang pelatih dan apa yang bisa dicapai Marcelino di musim depan. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Presiden FIFA, Gianni Infantino putuskan bantu timnas Indonesia dengan berikan laga uji coba prestisius lawan tim negara peringkat 36 FIFA kah? Setelah Malaysia diisukan menolak laga uji coba dari PSSI dan timnas Indonesia. Kualitas Aljazair dikenal lebih hebat, timnas Indonesia bisa dapat untung besar jika laga ini benar digelar. Wah, validkah semua ini? Simak fakta selengkapnya hanya di sini. Setelah isu penolakan dari Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM terhadap ajakan uji coba dari PSSI dan timnas Indonesia ramai dibicarakan, para pendukung Garuda kini mendapat angin segar. Presiden FIFA, Gianni Infantino diharapkan mengambil langkah konkret untuk membantu timnas Indonesia. Ia diharap memfasilitasi agenda prestisius berupa laga uji coba melawan Aljazair, negara yang saat ini menempati peringkat ke-36 FIFA. Kabar harapan ini bisa disambut gembira oleh publik sepak bola Indonesia. Pasalnya Aljazair jelas merupakan lawan yang memiliki kualitas jauh di atas Malaysia yang justru dikabarkan bersikap enggan dan arogan untuk menerima ajakan PSSI beruji coba. Di mata fans, sikap Malaysia sangat disayangkan, apalagi jika melihat performa mereka yang tak jauh lebih unggul dibanding Indonesia di level internasional. Laga harapan uji coba melawan Aljazair pun menjadi momen pembuktian bagi skuad Garuda bahwa mereka siap menghadapi tim dengan level tinggi menjelang kelanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026.
Partai Harapan melawan Aljazair diyakini akan memberikan pengalaman dan pelajaran berharga bagi para pemain Indonesia, mengingat lawan mereka dipenuhi nama-nama yang bermain di klub-klub top Eropa. Sementara itu, rencana uji coba melawan Malaysia masih belum mendapat kejelasan. Malaysia justru lebih fokus mempersiapkan agenda pertandingan pada bulan Juni 2025 yang berkaitan langsung dengan kualifikasi Piala Asia 2027. Laga melawan Indonesia yang semula dirancang untuk mengisi kekosongan jadwal pada FIFA Matchday September 2025 kini menggantung tanpa jawaban dari FAM. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya menyampaikan bahwa memang ada sejumlah calon lawan uji coba untuk Indonesia di bulan September. Lebanon dan Kuwait menjadi dua negara Timur Tengah yang telah lebih dulu menyatakan ketertarikannya untuk menghadapi skuad Garuda. September ini kosong dan harus diisi dengan uji coba. Yang sudah merespon sejauh ini baru Lebanon dan Kuwait, ujar Erick. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pemilihan lawan tetap akan diputuskan oleh pelatih kepala Patrick Kluivert, bukan oleh dirinya langsung. PSSI ingin memprioritaskan lawan-lawan dari kawasan Timur Tengah demi mempersiapkan diri menghadapi tim-tim kuat di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski Malaysia sempat dipertimbangkan sebagai salah satu opsi lawan uji coba, kejelasan tak kunjung datang dari pihak FAM. Mereka memilih fokus ke persiapan 3 laga penting di bulan Juni, yakni melawan Tanjung Verde dan Vietnam dalam rangkaian persiapan menuju Piala Asia 2027. Tanjung Verde sendiri bukan lawan sembarangan. Negara Afrika yang dijuluki Blue Sharks itu menempati peringkat 72 dunia dan diperkuat sejumlah pemain yang merumput di liga top Eropa dan Amerika. Beberapa nama di antaranya adalah Logan Costa Villarreal dan Daylon Livramento Hellas Verona, serta Juran Fernandes dari PSM Makassar. Pelatih Malaysia Peter Klamovski mengatakan bahwa laga melawan Tanjung Verde sangat penting untuk mempersiapkan pemainnya sebelum laga krusial melawan Vietnam. Ia menekankan pentingnya membangun chemistry tim di tengah masa off-season yang dialami para pemainnya. Di sisi lain, bisa jadi bagi Indonesia harapan hadirnya Aljazair sebagai lawan tanding tentu bisa memberi prestis dan pengalaman luar biasa. Selain karena level permainan yang tinggi, laga ini juga menjadi bentuk dukungan langsung dari FIFA yang ingin melihat sepak bola Indonesia naik kelas di panggung internasional. Para penggemar Garuda kini memiliki harapan besar bahwa harapan uji coba melawan Aljazair bisa menjadi batu loncatan menuju prestasi lebih tinggi. Terlebih, jika laga ini bisa digelar di tanah air, maka akan menjadi ajang unjuk gigi kekuatan baru Timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Dengan deretan pemain naturalisasi dan pemain muda bertalenta, dengan Malaysia yang diisukan masih gamang, dan harapan Aljazair yang siap bertarung, publik Indonesia kini menatap ke depan dengan keyakinan, yaitu dunia mulai melihat potensi Garuda, dan waktunya Indonesia bangkit di level global. Benar-benar aneh dan gak habis pikir. Media Cina seakan iri dengan heboh bahas Jepang yang terlihat bantu Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Dengan bawa pemain muda untuk laga akhir grup lawan Timnas Indonesia. Aksi Jepang di laga krusial lawan Indonesia bikin media Cina penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi di balik dukungan Jepang? Simak fakta menggemparkan berikut ini. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar saat melawan Jepang di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada 10 Juni 2025 bertempat di Stadion Suita, Jepang. Namun ada hal menarik dari duel ini. Timnas Jepang yang dilatih oleh Hajime Moriyasu dikabarkan tidak akan menurunkan tim utamanya. Mereka justru memilih membawa sejumlah pemain muda dengan tujuan memberi mereka kesempatan bermain lebih banyak di laga internasional. Keputusan ini cukup masuk akal karena Jepang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Maka pertandingan melawan Indonesia digunakan sebagai ajang rotasi dan pengembangan pemain masa depan mereka. Tentu saja ini bisa menjadi kabar baik bagi Indonesia karena kemungkinan besar skuad Jepang tidak akan sekuat biasanya. Media asal Cina, Sohu, ikut memberikan perhatian pada situasi ini.
Mereka menyebut bahwa keputusan Jepang menurunkan tim pelapis bisa memengaruhi peta persaingan di grup C, terutama untuk timnas Cina yang dijuluki Team Dragons. Zhou menyampaikan bahwa Cina kini harus bisa memanfaatkan 2 laga terakhir dengan sebaik-baiknya agar bisa mengumpulkan poin dan menjaga peluang untuk lolos ke fase selanjutnya. Mau Jepang turunkan tim utama atau tidak, yang paling penting sekarang adalah bagaimana Cina bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada, tulis Zhou. Cina sendiri saat ini berada di posisi terbawah klasemen grup C dengan hanya mengumpulkan 6 poin. Mereka harus berjuang ekstra keras agar bisa naik ke 4 besar dan terus melaju ke putaran keempat kualifikasi. Jika gagal lolos pun, media Cina menilai ini tetap bisa dijadikan pelajaran untuk membangun tim yang lebih solid ke depannya. Zhou menambahkan kalau bisa menang di 2 pertandingan terakhir, walaupun tidak lolos, setidaknya para pemain dan pelatih akan mendapat dukungan dan kepercayaan dari para fans. Pelatih Cina, Branko Ivankovic, kini dituntut untuk membangun fondasi kuat bagi masa depan timnasnya. Performa dalam 2 laga terakhir bisa menjadi tolok ukur bagi arah pembinaan tim nasional Cina di masa depan. Meskipun peluang lolos Cina kini tipis dan bisa dibilang hanya bergantung pada keajaiban, media Cina tetap mendorong para pemain untuk bermain habis-habisan. Mereka juga menilai bahwa diturunkannya pemain muda oleh Jepang bukanlah alasan untuk lengah. Sebaliknya, ini bisa menjadi kesempatan untuk meningkatkan semangat dan motivasi para pemain. Walau Jepang mungkin menurunkan tim lapis kedua, timnas Cina harus tetap percaya diri dan fokus. Ini bisa menjadi momen penting untuk membangun masa depan sepak bola kita, tulis Zhou menutup laporannya. Dengan situasi seperti ini, timnas Indonesia juga diharapkan bisa tampil maksimal karena peluang meraih poin dari Jepang yang tidak turun dengan kekuatan penuh menjadi lebih terbuka. Kemenangan atas Jepang akan sangat berarti dalam perjuangan skuad Garuda untuk meraih tempat di babak berikutnya, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri tim dan dukungan dari publik tanah air. Kejutan besar langsung jelang duel hidup mati versus Cina di GBK. Marcelino Ferdinand tiba paling awal di Bali jadi pemain abroad pertama gabung timnas. Tanda serius ingin bawa Garuda raih hasil maksimal. Publik langsung heboh, ini baru mental petarung sejati. Ada apa sebenarnya di balik kedatangan cepat Marcelino? Simak fakta lengkapnya hanya di sini. Bintang muda timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menjadi pemain abroad pertama yang sudah tiba di Indonesia untuk bersiap menghadapi 2 laga penting melawan Cina dan Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain yang saat ini membela Oxford United di Liga Inggris ini terlihat sudah berada di Bali, tempat yang akan menjadi lokasi pemusatan latihan timnas Indonesia. Ia memanfaatkan waktu senggang untuk liburan sambil menunggu pemanggilan resmi dari pelatih Patrick Kluivert. Sampai saat ini, Kluivert memang belum secara resmi mengumumkan daftar nama pemain yang akan dipanggil untuk 2 pertandingan krusial pada 5 dan 10 Juni 2025. Namun nama Marcelino diyakini hampir pasti masuk skuad karena kontribusinya yang besar selama ini. Musim kompetisi Marcelino bersama Oxford United telah selesai lebih cepat karena timnya tidak lolos ke babak playoff Liga 2 Inggris musim ini. Kesempatan ini dimanfaatkan Marcelino untuk kembali ke Indonesia lebih awal. Melalui Instagram story-nya pada Jumat 9 Mei 2025, Marcelino membagikan momen saat ia berada di sebuah penginapan di Bali. Dalam unggahan tersebut, ia menyematkan lokasi Bali, menandakan ia sudah lebih dulu berada di tempat TC akan digelar dibandingkan rekan-rekannya yang lain. Bukan tanpa alasan Marcelino memilih Bali sebagai tujuan liburannya. Seperti diketahui, PSSI sudah menjadwalkan pemusatan latihan timnas di Bali pada akhir Mei 2025. Lokasi ini dipilih agar para pemain yang sedang libur dapat langsung berkumpul tanpa harus berpindah-pindah tempat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga sempat menjelaskan bahwa Bali dipilih karena dianggap bisa sekaligus menjadi tempat liburan yang menyenangkan bagi para pemain. Kenapa di Bali? Ya, karena kita ingin menarik pemain yang sedang libur agar lebih mudah bergabung. Banyak dari mereka yang sedang liburan dan ya rayuan Pulau Kelapa memang ampuh, maunya di Bali, kata Erick sambil berseloroh.
Sementara itu, posisi Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat ini berada di peringkat keempat dengan koleksi 9 poin. Garuda hanya terpaut 1 poin dari Arab Saudi di peringkat ketiga dan 4 poin dari Australia di posisi kedua. Kondisi ini membuat laga melawan Cina menjadi sangat krusial. Kemenangan atas Cina akan menjaga harapan Indonesia untuk tetap bersaing dalam perebutan tiket ke Piala Dunia 2026. Baik untuk lolos langsung sebagai 2 tim terbaik grup atau melanjutkan perjuangan lewat peringkat ketiga keempat ke babak selanjutnya. Bikin bangga fans Garuda se-Indonesia. Fakta besar di balik debutnya Marcelino Ferdinand di Liga 2 Inggris. Pelatih Oxford United belak-belakan di hadapan media, seakan tepis isu besar soal pemain titipan pemilik klub. Pengakuannya langsung bikin heboh. Debut Marcelino ternyata adalah bukti kerja keras dan mental keras ala Indonesia. Simak cerita lengkap sang pelatih dan apa yang bisa dicapai Marcelino di musim depan. Kabar membanggakan datang dari tanah Inggris. Marcelino Ferdinand akhirnya mencatatkan debut resminya di kompetisi bergengsi Championship League bersama Oxford United, dan momen ini langsung menjadi sorotan hangat di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Yang lebih membanggakan, pelatih Oxford United Gary Rowett seakan menepis anggapan miring soal pemain titipan. Ia bahkan buka suara dengan tegas dan mengungkap fakta mengejutkan bahwa debut Marcelino adalah buah dari kerja keras, bukan karena tekanan pihak luar atau nama besar semata. Marcelino dimainkan pada laga seru melawan Swansea City yang berakhir imbang 3-3. Ia masuk pada menit ke-77 menggantikan striker utama Ole Romani. Walau hanya tampil sebentar, performa Marcelino tetap berhasil mencuri perhatian. Pelatih Rowett yang sebelumnya dikenal cukup selektif memberi menit bermain bagi pemain muda, memberikan penjelasan lugas soal alasannya memilih Marcelino. Ia menilai pemain asal Indonesia itu sangat layak mendapat kesempatan bermain setelah menunjukkan performa luar biasa di sesi latihan. Saya pikir Marcelino bekerja sangat keras dalam latihan, ungkap Rowett dalam wawancaranya dengan Oxford Mail. Menurutnya, Marcelino bukan sekadar pemain pelapis, melainkan sosok yang kompetitif, lincah, dan punya kontrol bola yang sangat baik. Ia menyebut Marcelino konsisten menunjukkan kualitasnya setiap hari dan hal itu yang membuat tim pelatih percaya memberinya panggung resmi. Dia sangat kompetitif dan lincah, juga memiliki kaki yang bagus. Marcelino menunjukkan itu setiap hari, tegas Rowett. Meski menit bermainnya belum panjang, Rowett menjelaskan bahwa ini adalah langkah awal untuk menilai kemampuan Marcelino dalam skala yang lebih besar. Ia ingin melihat bagaimana anak muda berbakat ini menjawab kepercayaan di level kompetitif Eropa. Saya hanya ingin memberinya sedikit kesempatan. Saya ingin melihatnya dalam gambaran yang lebih besar dalam sebuah laga. Dan saya pikir dia melakukannya dengan cukup baik. Debut ini bukan hanya kabar baik, tapi juga penanda bahwa kerja keras Marcelino mulai membuahkan hasil. Ini juga menjadi tamparan telak untuk isu tak berdasar yang menyebut Marcelino hanya pemain titipan pemilik klub. Kini harapan besar disematkan pada Marcelino untuk terus berkembang dan menjadi pilar utama Oxford United. Bukan tidak mungkin di musim depan ia akan menjadi starter tetap dan berduet sejak awal laga bersama Romani. Bagi fans Garuda, momen ini jadi sumber kebanggaan. Putra bangsa akhirnya menginjakan kaki di panggung sepak bola profesional Eropa, bukan karena koneksi, tapi karena kerja keras dan kualitas. Patut dinantikan kejutan apa lagi yang akan ditunjukkan Marcelino di Inggris, dan bagaimana langkahnya bisa membuka jalan lebih luas bagi talenta Indonesia lainnya di Eropa. Auto gemparkan Eropa. Pengamat top ini ngaku sangat yakin timnas Indonesia bisa libas Cina di GBK. Meski hampir dipastikan tampil tanpa 4 pilar utama yang jadi andalan Garuda selama ini. Pernyataan beraninya ini bisa bikin heboh dan langsung viral di media sosial. Apa alasan logis dibalik keyakinan sang pakar? Simak ulasan lengkap dan detailnya berikut ini. Timnas Indonesia dipastikan tidak tampil dengan kekuatan penuh saat menghadapi timnas Cina.
di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beberapa pemain kunci harus absen karena akumulasi kartu dan cedera. Dua pemain penting, Martin Paes kiper utama dan Marcelino Ferdinand gelandang serang, tidak bisa dimainkan karena terkena akumulasi kartu kuning. Selain itu, kondisi dua bek andalan, Kevin Dix dan Dean James, juga masih meragukan akibat cedera yang mereka alami saat bermain untuk klub masing-masing di Eropa. Meski begitu, mantan pelatih Arema Gusnul yakin tetap optimistis. Menurutnya, kedalaman skuad timnas Indonesia saat ini sudah cukup baik untuk tetap tampil kompetitif melawan Cina yang dilatih Branko Ivankovic. Di posisi kiper kita tidak perlu khawatir karena Emil Audero bisa menggantikan Martin Paes. Kualitasnya hampir setara, ujarnya. Untuk menggantikan Marcelino Ferdinand di lini tengah, Gusnul menyebut ada Aliano Reijnders yang siap dimainkan. Bahkan, ia menyarankan agar pelatih Patrick Kluivert mempertimbangkan memanggil Egy Maulana Fikri dan Yakob Sayuri. Performa Egy dan Yakob di akhir Liga 1 kemarin meningkat pesat. Kalau mereka dipanggil, serangan Indonesia justru bisa lebih tajam dari biasanya, tambahnya. Menurut Gusnul, kedua pemain sayap itu memiliki keunggulan masing-masing. Egy Maulana Fikri dikenal dengan kontrol bola yang baik dan umpan akurat meski tidak terlalu cepat. Sementara Yakob Sayuri punya kecepatan tinggi dan lincah dalam menggiring bola. Ia mengatakan tinggal bagaimana Kluivert menyusun strategi menyerang yang tepat. Untuk posisi bek kanan yang kemungkinan ditinggalkan Kevin Dix, masih ada Sandy Walsh yang siap turun. Jika Asnawi Mangkualam juga dipanggil, opsi di sektor itu semakin kuat. Di sisi kiri, Calvin Verdonk disebut dalam kondisi fit dan masih ada Saine Patinama serta Pratama Arhan sebagai pelapis. Saya rasa tidak ada masalah besar. Di kanan ada Sandi dan Asnawi, di kiri Calvin juga siap. Saine dan Arhan bisa jadi cadangan yang solid, jelas Gusnul. Menariknya, pada pertandingan sebelumnya Dean James sempat dimainkan lebih menyerang menggantikan Ragnar Oratmangoen yang absen. Tapi menurut Gusnul, keseimbangan tim secara keseluruhan masih terjaga. Yang paling penting diperkuat adalah sektor gelandang. Melawan Cina nanti, lini tengah harus solid dan mampu memenangi duel perebutan bola, pungkasnya. Breaking news bikin geger dunia sepak bola. PSSI resmi jatuhkan sanksi berat ke Yuran Fernandes. Bek andalan PSM Makassar ini kena larangan bermain selama 1 tahun dan denda 25 juta. Gara-gara kritik pedasnya soal kondisi sepak bola Indonesia. Serius, publik langsung heboh dan terbelah. Banyak yang protes, tapi ada juga yang setuju PSSI tegas. Siapa sebenarnya yang salah dan benar dalam kasus panas ini? Simak ulasan lengkapnya di sini. Bek asing andalan PSM Makassar, Yuran Fernandes dijatuhi hukuman larangan bermain selama 1 tahun di seluruh kompetisi sepak bola Indonesia dan dikenai denda sebesar 25 juta. Hukuman berat ini diberikan oleh Komite Disiplin PSSI tak lama setelah Yuran menyampaikan kritik pedas terhadap kondisi sepak bola Indonesia di media sosial. Dalam pengumuman resmi di akun Instagram PSM Makassar, disebutkan bahwa keputusan ini mengacu pada pasal 59 ayat 2 dan pasal 141 Kode Disiplin PSSI tahun 2023. Saudara Yuran Fernandes Rocha Lopez dikenakan sanksi larangan beraktivitas dalam kegiatan sepak bola Indonesia selama 12 bulan sejak keputusan ini diterbitkan, tulis pernyataan tersebut. Selain sanksi larangan bermain, ia juga dikenakan denda 25 juta. Dalam pernyataan itu juga dijelaskan bahwa jika Yuran kembali melakukan pelanggaran serupa, hukumannya bisa lebih berat lagi. Menanggapi sanksi tersebut, PSM Makassar menyatakan kekecewaan, terutama karena keputusan itu keluar setelah tim menyelesaikan persiapan menghadapi pertandingan melawan Malut United. Klub yang berjuluk Juku Eja itu menyatakan akan mengajukan banding dan tetap memberikan dukungan penuh kepada Yuran Fernandes. PSM Makassar menyayangkan sanksi Yuran Fernandes yang baru disampaikan setelah persiapan melawan Malut United selesai digelar, tulis manajemen klub.
Atas sanksi ini, PSM Makassar akan mengajukan banding dan hadir bersama-sama Yuran Fernandes menghadapi situasi ini. Yuran Fernandes bergabung dengan PSM sejak tahun 2022. Dalam kurun waktu 3 tahun membela tim asal Makassar ini, bek asal Cape Verde tersebut telah bermain dalam 107 pertandingan, mencetak 16 gol dan memberikan 8 assist. Statistik yang luar biasa untuk seorang pemain bertahan. Peran pentingnya membantu PSM menjuarai Liga 1 musim 2023. Masalah muncul setelah Yuran mengunggah pernyataan kontroversial di akun Instagramnya yang mengkritik keras kondisi sepak bola Indonesia. Sepak bola di Indonesia hanya candaan. Karena itu level dan korupsinya akan tetap sama. Kalau ingin cari uang, datanglah ke Indonesia. Tapi kalau ingin bermain sepak bola secara serius, jauhi Indonesia, tulisnya. Pernyataan itu memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Namun tak lama setelahnya Yuran mengklarifikasi dan meminta maaf, menegaskan bahwa pernyataannya tidak bermaksud menghina Indonesia sebagai negara, melainkan hanya mengomentari kondisi kompetisi sepak bolanya.